Dahulu kala, menurut legenda di Pulau Kalimantan, bumi tidak hanya dihuni oleh para manusia, namun dihuni juga oleh binatang dan makhluk-makhluk mitos lainnya. Dan roh-roh gaib masih kasat di mata. Pada zaman itu pula lah, hidup dua orang anak remaja yang kelak akan menjadi pahlawan terkuat dan termasyhur di Provinsi Kalimantan Tengah, yang bernama Tambun dan Bungai. Di sebuah desa bernama Tumbang Pajange, hiduplah dua orang anak remaja. Yang satu bernama Bungai, dan yang satu lagi bernama Tambun. Mereka berdua adalah saudara sepupu. Mereka berdua sudah bersama sejak kecil dan tumbuh menjadi seorang sahabat. Bungai adalah anak dari seseorang bernama Sempung dan Nyai Engdas. Sedangkan Tambun adalah anak dari Serupoi, yaitu adik dari Sempung, dan ibunya Tambun ialah Bungkai, yaitu adik dari Nyai Engdas. Desa Tumbang Pajange adalah desa yang tenang, aman, dan tentram. Pada hari itu, para pria baru saja pulang berburu. Tim berburu dipimpin oleh Sempung, yaitu ayah si Bungai. Pada hari itu mereka mendapatkan banyak binatang buruan, dan gembiralah para warga desa melihat hal itu. Mereka pun berpesta merayakan hasil buruan tersebut. Di tengah-tengah pesta itu, Bungai meminta satu binatang buruan yang didapatkan oleh tim pemburu, dan diberikanlah kepadanya seekor kancil yang masih hidup agar dirawat dan dipelihara. Kancil tersebut sangatlah jinak. Dalam waktu singkat binatang itu sudah akrab dengan para warga. Bungai pun semakin menyayanginya. Pada malam hari, Bungai sedang pergi keluar rumah untuk mencuci tangan. Dilihatnya lah kancilnya sedang berdiri terpaku melihat ke arah hutan. Bungai pun penasaran dan ikut melihat ke arah hutan. Begitu menoleh ke arah hutan, ia hanya melihat pepohonan tenang yang disinari oleh cahaya rembulan. Bungai tidak sedikit pun mendapati hal yang mencurigakan dari hutan tersebut. Ia pun kembali masuk rumah untuk bergegas tidur. Hari pun berganti. Di pagi itu, para warga desa Tumbang Pajange sedang beraktivitas. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Teriakan tersebut adalah teriakan Nyai Engdas, yaitu ibu si Bungai. Warga desa pun penasaran dan mendatangi arah teriakan tersebut. Begitu sampai, mereka mendapati bahwa kandang ternak yang menyimpan stok binatang untuk seluruh warga desa telah hancur. Banyak binatang ternak yang mati, dan banyak juga yang hilang. Melihat hal itu, Bungai langsung berlari mencari kancil kesayangannya ke semua tempat di desa. Namun sayangnya, kancil tersebut sama sekali tidak bisa ditemukan. Setelah kejadian itu, warga desa pun penasaran siapa pelakunya, dan muncullah rumor tentang ular besar. Saat itu, Bungai sedang duduk sendiri dan termenung. Melihat hal tersebut, Tambun pun turut sedih. Tambun pun mendekati Bungai dan berusaha menghiburnya. Tambun berkata, ini semua bukan salah Bungai, melainkan salah ular besar. Ular besar? Tanya si Bungai. Ya, ular besar, lanjut si Tambun. Tambun pun kembali menjelaskan bahwa beredar rumor tentang ular besar di dalam hutan yang selalu mencari mangsa pada malam hari. Mendengar cerita Tambun, Bungai pun langsung naik pitam dan yakin bahwa pelakunya adalah si ular besar. Bungai pun memaksa Tambun agar menemaninya ke hutan untuk mencari ular besar, dan Tambun pun menyesal telah bercerita. Tambun diam sejenak untuk berpikir, dan akhirnya mereka pun sepakat untuk pergi bersama ke hutan dan memberi pelajaran kepada si ular besar. Tambun dan Bungai pun memasuki hutan belantara. Mereka semakin jauh masuk ke pedalaman hutan, berjalan cukup jauh meninggalkan desa. Langkah demi langkah mereka tempuh, dan akhirnya tibalah mereka di sebuah sungai kecil dan beristirahat. Saat sedang beristirahat,
Tiba-tiba mereka melihat sebuah pergerakan di antara semak-semak dan pepohonan. Mereka samar-samar melihat seperti sebuah pergerakan yang melingkar, mirip seperti ular, namun lebih besar. Bungai pun sontak berdiri dan mengatakan itu adalah ular besar. Mereka pun langsung mengejarnya. Tambun langsung melemparkan sebuah batu ke arah ular tersebut. Lemparan batu itu tepat mengenai ekor ular tersebut. Ular itu lalu memutar arah kepalanya ke arah lemparan batu, dan Tambun dan Bungai langsung berhenti berlari dengan terkejut. Ternyata itu bukanlah seekor ular, melainkan ular naga. Di situ ular naga marah dan menanyai apa maksud dan tujuan mereka. Bungai dan Tambun bersiaga. Bungai pun dengan marah langsung menanyakan di mana kancil kesayangannya yang telah hilang dari desa Tumbang Pajangge. Ular naga kebingungan. Kancil? Desa Tumbang Pajangge? Ular naga pun menjelaskan bahwa tidak mungkin dirinya berani menyerang desa Tumbang Pajangge, karena di desa tersebut tinggal seseorang yang pernah mengalahkan dirinya yang bernama Sempung. Bungai terkejut akan hal itu dan mengatakan bahwa Sempung adalah ayahnya. Ular naga ikut terkejut mendengar hal itu. Pantas saja anak ini memiliki keberanian, ternyata ia anak Sempung, pikir ular naga. Tiba-tiba ular naga teringat kejadian tadi malam, dan ia mengatakan kepada Bungai dan Tambun bahwa tadi malam ia melihat Nyaring, yaitu hantu merah, berjalan dari arah desa Tumbang Pajangge. Nyaring ditemani oleh 10 ekor bahutai, yaitu siluman anjing yang menjadi pengawalnya. Salah satu bahutai tersebut terlihat berlumuran darah di bagian mulutnya, seperti telah memangsa sesuatu. Mendengar cerita ular naga, Tambun langsung curiga dan menanyakan di mana tempat tinggal Nyaring tersebut. Nyaring tinggal di sebuah goa yang terletak di antara bukit-bukit yang cukup jauh jaraknya, kata ular naga. Ular naga menawarkan bantuan untuk menunjukkan jalan ke goa tersebut, mengingat Bungai adalah anak dari Sempung. Tambun dan Bungai berterima kasih dan bergegas menaiki punggung ular naga tersebut, dan berangkatlah mereka menuju goa tempat tinggal Nyaring. Setelah perjalanan, akhirnya tibalah mereka di goa tempat tinggal Nyaring. Ternyata, Nyaring si hantu merah sudah mengetahui dan menunggu kedatangan mereka. Di situ para bahutai telah bersiap sembari menunggu perintah Nyaring untuk menyerang. Di situ Nyaring bertanya, apakah mereka semua datang karena akibat ulahnya di desa Tumbang Pajangge? Bungai pun langsung mengiyakan pertanyaan Nyaring, dan Bungai meminta kembali kancilnya. Nyaring tertawa. Nyaring pun mengatakan bahwa kancil si Bungai telah jadi tulang belulang, dan ia pun senang karena telah menyantapnya. Tanpa berlama-lama, Nyaring menyuruh para bahutai untuk menyerang mereka. Bungai dan Tambun pun marah dan bersiap untuk bertarung. Para bahutai mulai menyerang. Di situ mereka terlibat dalam pertarungan yang sengit. Ular naga juga ikut membantu dengan menyemburkan api dari mulutnya. Namun, serangan mereka semua dapat diatasi dengan kelincahan para bahutai. Setelah pertarungan cukup lama, mereka pun mulai kelelahan. Di situ Nyaring semakin senang karena sebentar lagi ia bisa menyantap daging-daging manusia tersebut. Di tengah-tengah keputusasaan tersebut, tiba-tiba muncullah pusaran angin yang sangat kencang. Pusaran angin itu mengempaskan para bahutai satu persatu. Dan dari situ muncullah sesosok pria yang kuat dan gagah, yaitu Sempung. Semua orang pun terkejut. Di situ Sempung terlihat sangat marah. Di situ Nyaring tidak menyangka bahwa Sempung akan datang. Nyaring pun mulai ketakutan. Jangan ada seorang pun yang berani mengganggu keturunan Lambung, kata Sempung. Sempung pun mengangkat tangannya sembari mengucapkan sebuah mantra. Di situ Nyaring semakin ketakutan. Dengan cepat Sempung mengarahkan tangannya yang sudah dimantrai ke arah Nyaring. Dan
Pohon-pohon sirna dan terjadi ledakan yang besar. Seketika itu, menghilanglah Nyaring dan para bahutai. Keadaan pun kembali aman. Di situ Bungai sangat bersyukur karena ayahnya telah datang. Di situ Sempung berterima kasih kepada ular naga karena telah menjaga Bungai dan Tambun. Ular naga tersenyum mendengar ucapan terima kasih dari Sempung. Mereka bertiga menaiki punggung ular naga dan kembalilah mereka ke desa Tumbang Pajangei.